Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 sekecamatan Pekalipan? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tematik yang akan dipandu oleh Ibu. Ya, perkenalkan, nama Ibu Ummul Azmi Khairunisa. Ibu biasa dipanggil Ibu Azmi. Ibu bertugas di SDN Pulasaren 4, Kota Cirebon. Nah, Ibu dan Bapak Guru tidak akan pernah bosan mengingatkan kalian tentang kalian itu harus selalu menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang pertama yaitu memakai masker. Jangan lupa ya, jika kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker. Lalu yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Lalu yang ketiga harus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Lalu yang keempat menjauhi kerumunan. Nah, nanti kalian kalau di kelas jangan bergerombol bersama teman-temannya ya, agar kita bisa memutus rantai COVID-19. Lalu protokol kesehatan yang kelima, membatasi mobilitas. Ya, jika kalian tidak ada keperluan di luar rumah, lebih baik kalian di rumah saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sekarang kita siapkan dulu yuk alat tulisnya. Ya, seperti pulpen atau pensil. Ya, tip X-nya jangan lupa. Ya, lalu buku catatannya juga. Dan yang terpenting atur posisi duduk kalian. Ya, jangan tidur atau berbaring ya, Nak ya. Ya, biasakan jika belajar itu duduk. Iya. Nah, selanjutnya alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ya. Yang beragama Islam bisa bersama Ibu ya, bareng-bareng kita doanya. Ya. Yuk berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga hari ini kalian bisa paham apa yang akan Ibu jelaskan. Ya. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menyebutkan kata kunci pada iklan media cetak dan menyebutkan unsur-unsurnya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengetahui penyebaran penduduk dan suku-suku di Indonesia. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengelompokkan persebaran agama di wilayah Indonesia. Yang keempat, mengenal perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Nah, di sini ada gambar. Di situ ada Udin sedang membaca majalah. Nah, Udin sedang membaca apa ya? Nah, kita lihat Udin mengamati iklan produk minuman dalam media cetak. Udin menyukai gambar dalam iklan. Udin merasa gambar dalam iklan bagus sekali. Selain gambar, Udin juga mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisannya. Apa saja sih sebenarnya unsur-unsur iklan?
Apakah iklan harus menarik sehingga banyak orang yang membeli produknya? Nah, sekarang kita akan pelajari. Nah, ada yang tahu apa itu iklan? Ya, iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli atau mengikuti apa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan juga elektronik. Nah, di sini ada unsur-unsur iklan. Berikut adalah 7 unsur yang terdapat di dalam iklan. Yang pertama yaitu dalam sebuah iklan itu harus menyertai nama dari produknya, apa yang akan diiklankan. Lalu unsur yang kedua yaitu slogan atau kata kunci, yaitu kata-kata yang menggambarkan isi iklan agar konsumen mudah mengingat dari produk yang diiklankannya. Lalu unsur yang ketiga yaitu keunggulan dari produknya. Nah, pada saat beriklan, kalian harus melihat keunggulannya apa, lalu menceritakan keunggulan dari produk yang diiklankan tersebut. Lalu unsur yang keempat harus menyertai nomor telepon atau alamat. Unsur ini harus ada untuk memudahkan konsumen jika tertarik dengan produk iklannya. Lalu unsur yang kelima yaitu gambar yang menarik. Ini berfungsi agar konsumen yang melihat iklan tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa. Ya, unsur yang keenam yaitu mencantumkan harganya. Ya, ini berfungsi untuk memudahkan konsumen untuk mengetahui berapa sih uang yang harus disiapkan untuk membeli produk tersebut. Nah, unsur yang ketujuh yaitu keterangan tambahan atau kalimat penjelas. Ini dibutuhkan sebagai tambahan informasi dan sifatnya sebagai pelengkap dan penjelas. Nah, sekarang kita akan belajar kata kunci, mencari kata kunci dari sebuah iklan di media cetak. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain di dalam iklan. Ciri-ciri dari kata kunci yaitu yang pertama, terdiri dari satu atau dua buah kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Yang ketiga, yaitu memiliki sebagian besar atau keseluruhan konsep informasi dari sebuah iklan. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Nah, sekarang kita pelajari cara menentukan kata kunci dalam iklan di media cetak. Yang pertama, kita harus membaca kalimat iklan dengan seksama dan teliti. Ya, sebelum kita menentukan kata kuncinya, kita harus baca dulu iklannya dengan seksama dan teliti. Lalu yang kedua, menentukan konsep atau tema iklan tersebut tentang hal apa. Nah, kita harus menentukan nih dan harus mengetahui iklan tersebut itu tentang apa. Ya, lalu menentukan kata kunci yang ketiga, memahami tujuan dari iklan tersebut.
Yang keempat, menemukan kata-kata yang menjadi fokus dari iklan tersebut. Yang kelima, menyimpulkan iklan tersebut dan kata kuncinya. Nah, jika kalian sudah baca, lalu sudah menentukan konsep dari iklan tersebut, terus sudah paham tujuan dari iklannya, lalu kita tinggal menemukan kata-kata yang menjadi fokus dan barulah kita dapat kata kunci dari iklan tersebut. Nah, manfaat kata kunci dalam iklan media cetak yaitu yang pertama, memudahkan pembaca memahami isi dari iklan tersebut. Lalu yang kedua, memudahkan pembuat iklan untuk menarik simpati pembaca. Lalu yang ketiga, memberikan penjelasan dari maksud iklan tersebut dibuat atau dipasang. Nah, sekarang kita coba menentukan kata kunci dari iklan masyarakat ini ya. Nah, di situ ada 3 iklan. Yuk dilihat bareng-bareng. Nah, di situ ada iklan yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Lalu yang kedua ada iklan makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Lalu ada iklan yang ketiga yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, yuk kita bareng-bareng cari kata kunci dari ketiga iklan ini. Ya, yang iklan pertama kata kuncinya apa? Ada yang tahu? Nah, kata kunci pada iklan yang pertama yaitu makanan sehat dan bergizi. Kemudian, kata kunci iklan yang kedua. Ayo apa? Ada yang tahu? Ya, sama dengan kata kunci iklan yang pertama, kata kunci iklan yang kedua yaitu makanan sehat dan bergizi juga. Nah, yang terakhir, iklan yang ketiga. Ayo, kata kuncinya apa? Ya, kata kunci iklan yang ketiga, jantung, konsumsi sayur, dan buah. Ya, ini adalah kata kunci dari iklan layanan masyarakat tentang konsumsi sayur dan buah. Nah, kita coba lagi. Di sini ada iklan yang A, lalu ada iklan yang B. Iklan yang A dulu. Di situ ada iklan layanan masyarakat juga ya. Nah, yang pertama, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Nah, lalu ada iklan yang kedua. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Nah, yuk kita cari kata kunci dari iklan yang pertama, lalu iklan yang kedua. Ya, iklan yang pertama, kata kuncinya apa? Ya, kata kunci iklan yang pertama yaitu mari bersatu untuk maju. Kita harus bersatu untuk maju agar menjadi bangsa yang kuat. Lalu iklan yang kedua, kata kuncinya apa ya? Ya, kata kunci iklan kedua
perbedaan dan kebersamaan. Di Indonesia kita memiliki perbedaan dan kebersamaan. Walaupun kita berbeda-beda agama, ras, suku, tetapi kita harus saling menghormati. Kita harus tetap menjaga kebersamaan agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Ya, di Indonesia kita memiliki perbedaan. Ya, perbedaan apa? Ya, kayak tadi kita itu bermacam-macam agama, bermacam-macam ras, lalu ada bermacam-macam suku. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku bangsanya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Melansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, setidaknya terdapat 1.340 suku bangsa yang tercatat sebagai bagian dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Wah, di Indonesia banyak sekali ya ada suku bangsanya. Ternyata di Indonesia ada banyak beragam suku ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada peta persebaran suku-suku di Indonesia. Nah, di situ di Sumatera ada suku Acehnya, terus di Jawa ada suku Jawa, ada suku Sunda, lalu di Kalimantan. Iya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di Pulau Jawa, suku bangsa Jawa sendiri disebut sebagai suku bangsa yang mendominasi wilayah Indonesia. Ya, suku Jawa itu yang paling banyak di wilayah Indonesia. Sebab sekitar 45 sampai 60% penduduk Indonesia berasal dari suku bangsa tersebut. Selain terdiri dari suku Jawa, penduduk di Pulau Jawa juga terdiri dari beberapa suku bangsa seperti suku Sunda yang mendiami wilayah Jawa Barat. Lalu ada suku Madura dan Tengger yang mendiami Jawa Timur. Lalu ada suku Betawi yang ada di DKI Jakarta. Lalu di Pulau Sumatera, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, Pulau Sumatera juga termasuk wilayah yang memiliki banyak suku bangsa. Jika kita melihat wilayah Nangro Aceh Darussalam, maka kita bisa menemukan suku bangsa Aceh, Gayo, dan Alas. Nah, di sini di wilayah Sumatera Utara kita dapat menjumpai suku bangsa Batak, Nias, dan Melayu. Di Sumatera Barat terdapat suku Minangkabau, Mentawai. Lalu di Sumatera Selatan ada suku Palembang, Melayu, dan Pasma. Lalu di wilayah Riau ada suku Melayu. Di wilayah Jambi memiliki suku Melayu, Jambi, dan Kubu. Lalu di Bengkulu ada suku Melayu dan Renjang. Lalu di Lampung terdiri dari suku Lampung dan Jawa. Selanjutnya di Pulau Kalimantan. Kalimantan dikenal juga sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia yang juga memiliki banyak suku bangsa, yaitu di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terdapat suku Melayu dan Dayak. Lalu di wilayah Kalimantan Selatan terdapat suku Melayu, Dayak, dan Banjar. Di wilayah Kalimantan Timur terdapat suku Kutai, Melayu, dan Dayak. Lalu di Pulau Sulawesi dan Maluku, Sulawesi Selatan terdapat suku Bugis, Makassar, dan Toraja.
Lalu di Sulawesi Tengah terdapat suku Laina dan Tomini. Di Sulawesi Utara ada suku Minahasa dan Sangihe Talaud. Sulawesi Tenggara terdapat Mekongga, Tolaki, Buton, dan Muna. Lalu di Gorontalo terdapat suku Gorontalo. Nah, lalu di Kepulauan Maluku terdapat suku Ambon, Kei, Tanibar, Ternate, dan Obi. Nah, ini pulau yang paling timur ya, di Pulau Papua. Pulau Papua terdiri dari beberapa suku bangsa, di antaranya suku Arfak di Papua Barat, kemudian ada suku Asmat dan Biak di Papua Tengah, dan di Papua Timur terdapat suku Dani dan Sentani. Selain suku-suku yang telah disebutkan tadi, masih ada banyak lagi loh ternyata suku bangsa lainnya yang terdapat di beberapa pulau di Indonesia. Misalnya saja suku Bali di Pulau Bali, suku Sasak, Sumbawa, Bojo di Nusa Tenggara Barat. Lalu ada pula suku Alir, Solor, Roti, Sawu, Sumba, dan Flores di Nusa Tenggara Timur. Dan masih banyak lainnya. Nah, banyak sekali anak suku-suku di Indonesia. Kita harus saling menghargai dan saling tetap menjaga kebersamaan walau kita berbeda suku bangsa. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, yang pertama di situ ada peta Jawa. Ya, kita cocokkan mana baju adatnya. Ya, yang keberapa? Ya. Untuk Pulau Jawa, nah ini adalah baju adatnya. Lalu yang kedua ada Pulau Sumatera, baju adatnya yang mana ya? Nah, ini dia baju adat dari daerah Sumatera. Lalu dari Pulau Kalimantan, ya, itu adalah baju adat dari Pulau Kalimantan. Itu di situ ada suku Dayak. Nah, di sini dari Pulau Sulawesi, baju adatnya yang mana ya? Nah, itu yang paling bawah. Di situ ada baju adat dari suku Bugis. Nah, lalu di sini ada Pulau Papua. Pulau Papua yang mana? Ya, yang paling atas. Di situ ada suku Asmat. Nah, lalu ada Pulau Nusa Tenggara. Baju adatnya yang mana ya? Nah, itu adalah baju adat dari Nusa Tenggara. Lalu dari Pulau Maluku. Nah, itu adalah baju adat dari Pulau Maluku. Lalu yang terakhir ada Pulau Bali. Nah, Pulau Bali baju adatnya yaitu ada orang yang sedang menari, apa itu? Nari pendet ya, nari pendet Bali. Iya. Nah, sudah paham kan? Ya, kita sudah coba ini dari baju adatnya ya. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang persebaran agama di Indonesia. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, lalu ada Papua. Nah, di sini ada, untuk agama Islam di situ ada warnanya biru ya. Nah, iya, nanti Islam warnanya biru. Lalu nanti Katolik berwarna
berwarna oranye itu ya. Iya, oranye itu. Nah, lalu untuk Buddha warna kuning, Kristen warna merah, lalu Hindu warna ungu, dan Konghucu warna pink. Yuk kita belajar persebaran agama di Indonesia. Yang pertama, kita ingin mengetahui persebaran agama di Sumatera. Ada apa saja? Ya, di Sumatera ternyata ada agama Katolik. Lalu ada agama Islam juga. Lalu ada agama, ya berarti di Sumatera ada mendominasi itu agama Islam ya, mayoritasnya agama Islam ya di daerah Pulau Sumatera. Ya lanjut kita, nah di sini persebaran di Pulau Jawa. Ada apa ya? Ada Islam. Ya ternyata di Pulau Jawa juga mayoritas agamanya yaitu beragama Islam. Ya sekarang di Pulau Kalimantan. Di situ di Kalimantan ternyata ada penganut agama Hindu. Lalu ada juga penganut agama Kristen. Lalu ada juga yang penganut agama Katolik. Nah, lalu ada juga yang beragama Islam. Nah, lalu di Pulau Bali. Di Pulau Bali mayoritas warganya yaitu beragama Hindu. Karena di sana setiap rumah juga menyediakan pura untuk mereka beribadah. Nah, lalu di sini di Pulau Nusa Tenggara ada agama Kristen. Lalu ada agama Katolik juga. Ya, lalu ada ya ini berarti di Nusa Tenggara itu agamanya yaitu Katolik dan Kristen ya mayoritasnya. Ya lanjut di Pulau Sulawesi. Persebaran agamanya yaitu ada yang beragama Katolik. Nah lalu ada yang beragama Islam. Ya, lalu lanjut ke Pulau Maluku. Di Pulau Maluku juga agamanya mayoritas Islam. Nah, yang terakhir di Pulau Papua, di situ ada agama Katolik. Lalu ada agama Kristen. Ya, di Papua ternyata mayoritas warganya beragama Katolik. Nah, walaupun kita berbeda agama, ada teman yang berbeda agama, kita harus tetap saling toleransi dan menghargai apa yang dianutnya. Itu salah satu adalah pencerminan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, apa saja sih sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila? Nah, kita belajar yuk. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ke-1 yaitu tentang ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dianut. Yang kedua, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita.
Jadi jika ada teman di kelas kalian yang berbeda agama, jangan diejek atau jangan diolok-olok. Kita harus menghargai dari perbedaan tersebut. Lalu kita harus tolong menolong antar sesama umat beragama. Jadi kalian jangan hanya mau menolong yang agamanya Islam saja, tapi kalian juga harus saling tolong menolong kepada siapa saja. Jangan melihat dari sukunya, rasnya, atau agamanya. Lalu sila kedua tentang kemanusiaan. Nilai-nilai yang sesuai dengan sila yang kedua yaitu tidak bersikap rasis. Ya, kalian jangan membeda-bedakan. Misalnya ada teman kalian, ini bukan dari Pulau Jawa nih, nggak mau temenan sama dia. Nah, kalian tidak boleh seperti itu ya. Ya, kalian tidak boleh bersikap rasis. Kalian harus berteman dengan siapa saja, jangan melihat dari rasnya, sukunya, atau agamanya. Lalu tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekeliling kita. Nah, lalu saling membantu kepada sesama. Nah, lalu selanjutnya sila ketiga tentang persatuan. Nilai-nilai persatuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila adalah yang pertama yaitu mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Lalu menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meskipun berbeda-beda suku agama dan bahasa. Lalu menghargai perbedaan dan keragaman. Itu adalah nilai-nilai yang harus kalian terapkan yang sesuai dengan sila ketiga. Lalu sila yang keempat tentang kerakyatan. Ya, kalian harus mengikuti atau menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya ya yang sesuai sila keempat, yaitu menyelesaikan segala permasalahan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu tidak memaksakan kehendak dan pendapat saat melaksanakan musyawarah. Nah, jika kalian berdiskusi atau kalian di dalam kelas kalian membuat kelompok, lalu kalian diskusi, lalu ada yang tidak sependapat dengan kalian, kalian harus menerima pendapat tersebut walaupun pendapat tersebut berbeda. Ya. Lalu selanjutnya menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Walaupun hasil musyawarahnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi hasil musyawarah itu sudah disepakati oleh bersama. Jadi walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus tetap lapang dada dan menerima hasil dari musyawarah tersebut. Ya, lanjut. Sila kelima yaitu tentang keadilan. Nilai-nilai keadilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama bersikap adil kepada setiap orang. Lalu yang kedua menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Nah, lalu kita juga akan mengetahui contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ke-1. Yang pertama yaitu tidak menghormati kepada sesama. Nah, kalian tidak boleh ya, tidak menghormati kepada sesama, tidak boleh. Kalian harus menghormati apapun rasnya, atau sukunya atau bangsanya, kalian harus menghormati. Lalu sikap yang tidak sesuai dengan sila ke-1 ada selalu memaksakan suatu agama kepada orang lain, lalu tidak memiliki sikap toleransi. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua yaitu selalu membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, dan lainnya.
lalu melakukan diskriminasi kepada orang-orang di sekelilingnya, lalu melakukan pelecehan kepada orang lain. Contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu tidak memiliki sikap rasa cinta tanah air dan budaya, lalu menjelek-jelekan produk yang dibuat oleh anak bangsa. Lalu yang ketiga, selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Nah, contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat yaitu selalu memaksakan kehendak pribadi, tidak mau mendengar pendapat dari orang lain, lalu tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, lalu contoh sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima yaitu bersikap pilih kasih dan membeda-bedakan, tidak menghargai kerja keras orang lain, lalu membedakan orang lain berdasarkan status ekonominya. Yaitu adalah contoh sikap yang tidak sesuai dan jangan kalian ikuti. Ya, kalian harus mengikuti yang pertama tadi, sikap yang sesuainya. Ya, sikap yang sesuai dengan sila Pancasilanya. Iya. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar apa aja ya? Pertama kita belajar mencari kata kunci dalam iklan media cetak. Lalu yang kedua kita belajar tentang persebaran suku di Indonesia dan persebaran agama di Indonesia. Lalu kita juga belajar apa lagi? Ya, sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Semoga kalian paham dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih sudah mendengarkan Ibu, sudah memperhatikan Ibu. Semoga kalian paham ya. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.